Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Farah Najla. Saya dari kelas 12 IPA 2 dan dari sekolah SMA Negeri 4 Medan tahun pelajaran 2024-2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Apa sih teks cerita sejarah itu? Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan tentang kejadian masa lampau yang memiliki nilai sejarah di dalamnya. Dan teks cerita sejarah ini berbeda dengan teks sejarah. Teks cerita sejarah biasanya merupakan imajinasi dari si penulis. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang pohon enau yang merupakan salah satu contoh dari teks cerita sejarah yang saya bikin. Alkisah pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang terletak di Tanah Karo, Sumatera Utara, hiduplah sepasang suami istri bersama dua orang anaknya yang masih kecil. Anaknya yang pertama seorang laki-laki yang diberi nama Tari Iluh, sedangkan yang kedua seorang perempuan yang diberi nama Beru Subowo. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena sang suami meninggal dunia setelah menderita sakit beberapa lama. Sepeninggal suaminya, sang istri lah yang harus membanting tulang setiap hari untuk menghidupi kedua anaknya yang masih kecil. Oleh karena setiap hari harus bekerja keras, akhirnya wanita itu pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Tari dan Beru yang masih kecil akhirnya menjadi anak yatim piatu dan diasuh oleh adik perempuan dari ayah mereka. Waktu terus berjalan, Tari Iluh tumbuh menjadi pemuda yang gagah, sedangkan adiknya, Beru Subowo, tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. Sebagai seorang pemuda, tentunya Tari Iluh sudah mulai berpikir secara dewasa, dan memutuskan untuk pergi merantau mencari uang dengan hasil keringatnya sendiri, karena tidak ingin terus-menerus menjadi beban bagi orang tua asuhnya. Lalu setelah memutuskan untuk pergi merantau, serta berpamitan kepada bibik dan adiknya, Tari Iluh berangkat ke negeri orang. Meskipun sedih, Beru hanya bisa berharap agar abangnya segera kembali dan membawa uang yang banyak. Tetapi Tari Iluh malah berjudi dan hutangnya tidak dapat dilunasi olehnya. Akibatnya Tari Iluh pun dipasung oleh penduduk setempat. Suatu hari kabar buruk itu sampai ke telinga adiknya Beru Subowo dan ia sangat sedih mendengar keadaan abangnya yang sangat menderita di negeri orang. Dan dengan bekal secukupnya, ia pun pergi mencari abangnya meskipun ia tidak tahu di mana negeri itu berada. Berhari-hari Beru Subowo berjalan kaki tanpa arah dengan menyusuri hutan belantara dan menyeberangi sungai, namun belum juga menemukan abangnya. Suatu ketika, Beru Subowo bertemu dengan seorang kakek tua. Dia bertanya kepada kakek tua tersebut tentang keberadaan abangnya. Tetapi kakek tersebut menyarankannya untuk memanjat pohon tinggi dan menyuruhnya berteriak sambil memanggil nama abangnya. Setelah menyampaikan sarannya, sang kakek pun segera pergi. Sementara si Beru Subowo segera mencari pohon yang tinggi kemudian memanjatnya hingga ke puncak. Sesampainya di puncak, Beru Subowo segera bernyanyi dan memanggil-manggil nama abangnya sambil menangis. Ia juga memohon kepada penduduk negeri yang memasung abangnya agar sudi melepaskan abangnya. Sudah berjam-jam Beru Subowo bernyanyi dan berteriak di puncak pohon hingga kehabisan tenaga, namun tak seorang pun yang mendengarnya. Akhirnya, ia pun segera berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa ia bersedia melunasi semua hutang abangnya dengan merelakan seluruh anggota tubuhnya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan penduduk negeri yang memasuk abangnya. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan hujan deras pun turun dengan lebatnya, diikuti suara guntur yang menggelegar. Air matanya menjelma menjadi nira atau tuak yang berguna sebagai minuman, rambutnya menjelma menjadi icuk yang dapat dimanfaatkan untuk atap rumah, tumbuhnya menjelma menjadi pohon enau yang dapat menghasilkan buah kolang-kaling untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau minuman. Baiklah, sekian cerita dari pohon enau. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Ya semuanya.